Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Munif Sulaiman, NIM 188620110028. Saya dari bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Di sini saya akan presentasi untuk menjelaskan teori dan pendekatan family system yang tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan pendekatan konseling 2. Kebetulan saya kelompok terakhir ya. Ya, kita langsung saja ke materi. Nah, dalam family system, yaitu dari latar belakang, keluarga adalah suatu kelompok atau sekumpulan manusia yang hidup bersama sebagai suatu kesatuan. Mereka tinggal dalam satu rumah, tetapi tidak selalu ada hubungan darah. Biasanya di bawah asuhan seseorang kepala keluarga. Peran lingkungan keluarga sangatlah berpengaruh pada pribadi seseorang dalam berbagai aspek. Tidak sedikit masalah yang dialami seseorang berkaitan dengan kondisi keluarga dan berhubungan individu dengan anggota keluarganya. Sebuah keluarga adalah sistem sosial yang alami, di mana seorang menyusun aturan, peran, struktur kekuasaan, bentuk komunikasi, cara mendiskusikan masalah sehingga dapat melaksanakan sebagai kegiatan dengan efektif. Maka dari itu, teori family system ini mencakup efektif dalam menyelesaikan masalah seseorang, terutama masalah dalam keluarga. Yang selanjutnya, dalam teori family system, di sini ada tokohnya, yaitu ada Murray Brown, yaitu pada tahun 1950. Brown memperkenalkan family system teori. Dia adalah seorang dokter dan anak peserta dari keluarga besar yang sangat kuat di Tennessee, salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Dia mempelajari skizofrenia, pemikiran penyebab terjadinya simbiosis antara ibu dan anak yang dapat menimbulkan kecemasan dan hubungan yang tidak sehat. Dia kemudian mempelajari tentang hubungan dua arah, yaitu antara orang tua, anak dan kakek, atau nenek, orang tua dan anak. Yang kedua, tokohnya itu Virginia Satir. Virginia Satir adalah seorang psikiatris, yaitu pekerja sosial yang berafiliasi dengan Charcot Psychiatry Institute atau CPI. Ia tertarik pada pekerjaan Brown dalam National Institute of Mental Health. Selanjutnya, Satir bersama Jackson di MRI mengembangkan pola komunikasi dalam keluarga.
Sistem sistem Brown ini terletak pada perbedaan atau membedakan pikiran seseorang dan dari diri sendiri, diri sendiri diri dari diri sendiri dari orang lain. Konsep teori dan pendekatan family system atau teori family system ini fokus pada bagian interaksi dari bagian-bagian itu dapat mempengaruhi operasi sistem tersebut secara keseluruhan. Penyebab sirkular adalah salah satu dari konsep utama dalam teori ini, dengan gagasan yaitu bahwa peristiwa saling berhubungan melalui seretan umpan balik yang berhubungan. Pada pendekatan ini dikembangkan membantu orang membedakan dirinya dari keluarga. Peran konselor, peranan dalam teori ini adalah untuk melatih dan mengajar klien agar lebih kognitif saat berhadapan dengan orang lain. Selanjutnya, tujuan konseling. Tujuan konseling ini adalah membantu klien memahami dan mengubah strategi dan pola dalam menghadapi stres yang diwariskan dari generasi ke generasi. Klien tidak lagi menunjukkan ansitas dalam kehidupan sehari-hari dan akan dapat memisahkan pikiran dari perasaan serta diri sendiri dari orang lain. Tujuan yang lain menurut Chorley tahun 1990 adalah agar setiap anggota mampu melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama dapat belajar untuk mempercayai suatu sama lain, yang kedua mencapai pengetahuan diri dan mengembangkan keunikan yang ada dalam diri masing-masing. Yang ketiga meyakini bahwa setiap anggota memiliki kebutuhan dan masalah yang bisa dan mengembangkan rasa kebersamaan. Yang keempat meningkatkan penerimaan diri, yaitu kepercayaan diri dan rasa hormat pada diri sendiri sehingga dapat mencapai pandangan dan pemahaman baru tentang diri. Yang kelima menemukan alternatif dalam mengatasi masalah-masalah perkembangan dan pemecahan terhadap konflik. Yang keenam meningkatkan pengarahan diri, kemandirian, tanggung jawab anggota serta yang lainnya. Yang selanjutnya, yang ketujuh menjadi peduli dengan pilihan-pilihan dari setiap anggota keluarga dan dapat membuat pilihannya sederhana. Yang kedelapan membuat rencana khusus untuk perubahan perilaku dan berkomitmen kepada anggota keluarga dan pasangan agar rencana dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Yang kesembilan, lebih belajar efektif tentang kemampuan sosial. Yang ke-10 menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Yang ke-11, yang terakhir, belajar menanggapi masalah dengan baik, perhatian jujur terhadap hidup dan harapan yang ada dalam diri sendiri. Selanjutnya,
Selanjutnya menjelaskan nilai-nilai yang dimiliki dan bagaimana nilai tersebut dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan teknik dan teori dan pendekatan family system teknik yang dipakai pada sistem ini, yaitu yang pertama berpusat pada perbedaan individu yang terdapat pada setiap anggota keluarga. Dalam proses konseling, setiap individu diharapkan dapat memiliki konsep diri positif sehingga tidak menimbulkan kecemasan pada saat interaksi konseling berlangsung. Yang kedua, memahami silsilah atau genogram yang berupa gambar dari sejarah gambar keluarga. Yang ketiga, dari keluarga dan penekanan pada evaluasi terhadap peristiwa dan interaksi dalam hubungan antara keluarga secara bersamaan. Kegunaan genom yaitu untuk melihat peta dari koalisi keluarga. Alisansi signifikan peristiwa masa lalu dalam keluarga, peristiwa perubahan hidup, mitos-mitos dan aturan yang terdapat dalam keluarga. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem ini. Yang pertama, pada pendekatan ini berfokus pada riwayat keluarga multi generasi dan pentingnya memahami dan menghadapi pola-pola di masa lalu agar dapat menghindari pergaulan tingkah laku tertentu dalam hubungan antar pribadi. Yang kedua, pendekatan ini menggunakan genogram dan hubungan riwayat yang merupakan spesifikasi dari pendekatan Brown. Selanjutnya, kekurangan pada sistem ini yaitu yang pertama, pendekatan ini kompleks dan ekstensif. Teorinya tidak dapat dipisahkan dari terapi dan jalinan tersebut membuat pendekatan ini lebih mempunyai keterlibatan daripada kebanyakan pendekatan lainnya. Yang B, klien yang dapat memetik keuntungan paling banyak dari teori Bowen adalah yang mempunyai disfungsi berat atau perbedaan diri yang rendah. Yang ketiga, pendekatan ini membutuhkan investasi yang besar pada berbagai tingkatan yang mungkin sebagai klien tidak mau atau tidak bisa melakukan studi kasus dari teori dan pendekatan family system. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Bila banyak kekurangan, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.